Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kisah hari ini saya akan menceritakan kisah seorang dokter muda yang cantik yang menikahi seorang pemulung. Apakah pernikahan mereka terwujud di tengah pertentangan keluarga dokter yang kaya raya? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Citra Maharani adalah seorang dokter muda berbakat yang bekerja di salah satu rumah sakit terbaik di kota metropolitan. Di usianya yang masih 27 tahun, Citra telah dikenal sebagai dokter dengan dedikasi tinggi. Tidak hanya cantik, Citra memiliki pesona yang memikat hati banyak orang, termasuk para koleganya di rumah sakit. Namun, di balik wajahnya yang selalu ceria, ia menyimpan kesedihan karena tekanan dari keluarganya yang ambisius. Keluarga Citra adalah keluarga konglomerat yang terpandang di kota itu. Ayahnya, Tuan Wirawan, adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan besar. Ia memiliki harapan besar agar Citra menikah dengan seseorang yang selevel dalam status sosial mereka, memperkuat kekuasaan dan pengaruh keluarga. Sementara itu, ibunya, Nyonya Wirawan, adalah seorang sosialita yang mendambakan menantu yang sesuai dengan standar keluarga besar mereka. Namun, tidak seperti kebanyakan anak dari keluarga kaya raya, Citra tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati. Ia sering merasa hampa dengan kehidupan mewah dan formalitas yang kaku di lingkaran keluarganya. Karena itu, ia memilih untuk menjadi dokter. Meskipun profesi tersebut tidak terlalu dianggap bergengsi di mata keluarganya. Citra memiliki satu prinsip kuat. Hidupnya harus bermanfaat bagi orang lain, terutama mereka yang hidup dalam kekurangan. Raka Satria adalah seorang pemuda yang lahir dan besar di perkampungan kumuh di pinggiran kota. Di usia 30 tahun, ia menjalani hidup yang keras sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Meski hidup miskin, Raka memiliki kepribadian yang teguh dan hati yang tulus. Ia dikenal di kampungnya sebagai pemuda yang murah senyum dan selalu siap membantu siapa saja. Raka hidup seorang diri setelah ibunya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit yang tidak sempat diobati akibat keterbatasan biaya. Sejak saat itu, Raka berjuang seorang diri untuk bertahan hidup. Ia sering menghabiskan waktu merenung di sudut kota, memandang gedung-gedung tinggi yang baginya seperti dunia lain yang tak terjangkau. Namun, dalam hatinya, ia tidak pernah menyimpan rasa iri atau kebencian terhadap mereka yang hidup lebih baik. Raka percaya bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh materi, melainkan oleh ketulusan hati. Filosofi hidupnya yang sederhana membuatnya dihormati oleh banyak warga kampung, meskipun mereka juga merasa kasihan dengan kehidupannya yang sepi dan penuh perjuangan. Kisah ini berlangsung di kota metropolitan yang menjadi simbol kesenjangan sosial. Di pusat kota, gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, dihuni oleh kalangan atas yang menjalani kehidupan penuh kemewahan. Di sisi lain, hanya beberapa kilometer dari pusat kota, terdapat perkampungan kumuh yang menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Keluarga Citra tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit, lengkap dengan fasilitas canggih dan taman yang luas. Setiap sudut rumah mereka mencerminkan kekayaan yang tidak terbatas. Namun, di balik dinding-dinding megah itu, ada ketegangan yang sering terjadi di antara anggota keluarga, terutama karena ambisi besar Tuan Wirawan yang ingin mengendalikan masa depan anak-anaknya, termasuk Citra. Sebaliknya, Raka tinggal di sebuah gubuk sempit yang terbuat dari papan kayu bekas dan seng karatan. Rumah kecil itu nyaris roboh, terutama saat hujan deras mengguyur kota. Meski demikian, Raka selalu menjaga gubuknya agar tetap layak untuk ditempati, mencerminkan sikapnya yang pantang menyerah dalam menghadapi hidup. Di tengah kota yang penuh kontradiksi ini, takdir mempertemukan dua jiwa yang berbeda dunia, yaitu Citra dan Raka. Pertemuan mereka tidak hanya mengubah hidup mereka berdua, tetapi juga menantang nilai-nilai sosial yang telah mengakar kuat di masyarakat. Citra sedang mengikuti program bakti sosial yang diadakan oleh rumah sakit tempatnya bekerja. Kegiatan itu bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu di perkampungan kumuh. Citra merasa program ini adalah kesempatan baginya untuk terjun langsung membantu masyarakat kecil, sesuai dengan panggilan hatinya. Saat sedang memeriksa pasien di sebuah posko sederhana, Citra melihat seorang anak kecil berlari di gang sempit dan terjatuh hingga terluka cukup parah.
Sebelum Citra sempat bergerak, seorang pria muda, yaitu Raka, sudah lebih dulu menolong anak tersebut. Dengan cekatan, Raka menggendong anak itu ke posko kesehatan sambil terus menenangkan tangisnya. Melihat Raka yang begitu sigap dan penuh perhatian, Citra tergerak untuk membantu. Saat mereka bekerja sama merawat luka anak itu, Citra sempat menatap wajah Raka dan melihat kesungguhan serta ketulusan dalam sorot matanya. Meski Raka tampak lusuh dan sederhana, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Citra merasa kagum. Setelah anak itu dirawat, Citra mengajak Raka berbicara. Mereka membicarakan kehidupan di kampung tersebut dan alasan Raka membantu anak kecil itu. Raka dengan rendah hati menjawab bahwa ia hanya ingin melakukan yang benar, karena ia tahu bagaimana rasanya kehilangan bantuan di saat butuh. Percakapan mereka berlangsung singkat, tetapi meninggalkan kesan mendalam bagi Citra. Setelah hari itu, Citra sering kembali ke kampung kumuh, baik untuk kegiatan bakti sosial maupun sekadar memberikan bantuan pribadi. Ia selalu mencari waktu untuk berbincang dengan Raka, yang dengan senang hati membagikan cerita hidupnya. Raka menceritakan perjuangannya sebagai pemulung dan bagaimana ia bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Citra semakin terpesona oleh kepribadian Raka. Bagi Citra, Raka adalah seseorang yang berbeda dari pria-pria yang biasa ia temui di lingkaran sosialnya. Ketulusan dan kebijaksanaan Raka membuat Citra merasa nyaman, seperti menemukan seseorang yang benar-benar peduli tanpa pamrih. Di sisi lain, Raka juga mulai mengagumi Citra. Meski berasal dari keluarga kaya, Citra tidak pernah menunjukkan sikap sombong atau merendahkan. Ia bahkan mau bersusah payah datang ke kampung kumuh dan berinteraksi dengan warga tanpa memandang rendah kehidupan mereka. Citra mulai membawa barang-barang kebutuhan seperti obat-obatan, makanan, dan pakaian setiap kali mengunjungi kampung itu. Ia bahkan membantu beberapa warga yang membutuhkan perawatan medis lebih lanjut. Raka merasa terharu melihat kebaikan hati Citra dan merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang benar-benar memahami perjuangan orang-orang kecil seperti dirinya. Beberapa warga kampung mulai bergosip tentang kedekatan Citra dan Raka. Mereka merasa heran mengapa seorang dokter cantik dari keluarga kaya sering datang ke kampung mereka, hanya untuk berbicara dengan seorang pemulung. Beberapa bahkan menganggap Citra hanya bersimpati pada Raka tanpa niat serius. Raka, meski mulai merasa nyaman dengan kehadiran Citra, tetap merasa rendah diri. Ia sering berpikir bahwa dunia mereka terlalu berbeda. Ia khawatir, jika hubungan mereka terlalu dekat, Citra hanya akan mendapatkan masalah, baik dari keluarganya maupun lingkungannya sendiri. Meski Raka menunjukkan keraguan, Citra tidak mundur. Ia meyakinkan Raka bahwa status sosial bukanlah hal yang penting baginya. Bagi Citra, apa yang membuat Raka istimewa adalah hatinya yang tulus dan keberanian menghadapi hidup. Setelah beberapa kali bertemu dan berbincang, Citra menyadari bahwa ia memiliki perasaan yang lebih dari sekadar kagum terhadap Raka. Ia terpesona oleh ketulusan dan kepribadian Raka yang sederhana tetapi kuat. Raka adalah sosok yang melengkapi kekosongan di hati Citra yang selama ini dipenuhi dengan formalitas dan ambisi keluarganya. Citra dengan tulus mengungkapkan perasaannya kepada Raka. Awalnya, Raka terkejut dan merasa bahwa perasaan itu tidak masuk akal. Baginya, mereka berasal dari dua dunia yang terlalu berbeda. Namun, Citra meyakinkan Raka bahwa cinta tidak mengenal kasta, status, atau materi. Hubungan Citra dan Raka tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Ketika Tuan Wirawan mengetahui bahwa putrinya dekat dengan seorang pemulung, ia sangat marah. Baginya, hal ini adalah penghinaan besar terhadap nama baik keluarga. Tuan Wirawan menegaskan bahwa Citra harus segera mengakhiri hubungan tersebut. Ibu Citra, meskipun lebih lembut dalam menanggapi hal ini, tetap sependapat dengan suaminya. Ia merasa bahwa hubungan Citra dengan Raka hanya akan membawa masalah bagi keluarga mereka. Nyeng. Wirawan mencoba membujuk Citra dengan cara yang lebih halus, mengingatkan tentang masa depan dan citra keluarga. Tuan Wirawan mengatur pernikahan Citra dengan seorang pengusaha muda kaya bernama Reza. Reza adalah pria tampan dan karismatik, tetapi niatnya untuk menikahi Citra didorong oleh ambisinya untuk memperluas kekuasaan bisnis, bukan cinta. Citra menyadari sifat manipulatif Reza, tetapi ia tidak memiliki bukti untuk menolak perjodohan itu. Raka, yang telah mengetahui tekanan dari keluarga Citra, memutuskan untuk menjauhi Citra. Baginya, cinta yang mereka miliki terlalu berat untuk dijalani. Ia tidak ingin menjadi penyebab kehancuran hubungan Citra dengan keluarganya. Dengan berat hati,
Raka meminta Citra untuk melupakan dirinya dan kembali ke kehidupan yang lebih baik. Citra sangat terpukul oleh keputusan Raka. Meski hatinya hancur, ia tetap mencoba membujuk Raka untuk bertahan. Namun, Raka bersikeras, mengatakan bahwa cinta mereka tidak akan bertahan di tengah tekanan sosial dan keluarga. Citra berada di persimpangan yang sulit. Di satu sisi, ia mencintai Raka dan percaya bahwa kebahagiaan sejati hanya ada bersama pria itu. Di sisi lain, ia merasa bersalah karena mengecewakan keluarganya, terutama ayahnya yang selama ini membangun reputasi besar untuk keluarganya. Pertengkaran besar terjadi antara Citra dan Tuan Wirawan. Citra memberanikan diri untuk menyatakan bahwa ia tidak akan menikah dengan Reza. Tuan Wirawan mengancam akan memutuskan hubungan keluarga dengan Citra dan mengusirnya jika ia terus melawan. Meskipun Citra menolak, keluarganya tetap melanjutkan persiapan pernikahan dengan Reza. Paksaan ini membuat Citra merasa terjebak. Setiap hari, ia harus menghadapi tekanan dari keluarganya yang terus berusaha membuatnya menyerah. Raka, meskipun mencoba menjauh, merasa sangat tertekan melihat Citra dipaksa menikah dengan pria lain. Ia merasa tidak berdaya, karena ia tahu bahwa mencintai Citra berarti menghancurkan semua yang telah dimiliki wanita itu. Citra akhirnya memutuskan untuk melawan. Ia yakin bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan kekayaan atau reputasi keluarga. Pada hari pernikahannya dengan Reza, Citra memutuskan untuk mengambil langkah besar dengan melarikan diri dari pesta pernikahan yang mewah itu. Citra menemui Raka di perkampungan kumuh. Dengan air mata yang mengalir, ia memohon Raka untuk percaya pada cinta mereka. Raka, meskipun masih ragu, akhirnya luluh oleh keberanian dan ketulusan hati Citra. Ketika Citra menegaskan bahwa ia tidak akan menikah dengan Reza, Tuan Wirawan semakin marah. Ia tidak hanya mengancam untuk mengusir Citra dari rumah tetapi juga memutuskan semua dukungan finansial dan hubungan keluarga. Baginya, keputusan Citra telah mencoreng nama baik keluarga. Meskipun ancaman itu berat, Citra tetap memilih untuk mempertahankan cintanya pada Raka. Ia sadar bahwa mengikuti perintah keluarganya hanya akan membuatnya hidup dalam kebohongan dan kehilangan dirinya sendiri. Hari pernikahan Citra dengan Reza tiba. Acara ini direncanakan dengan megah di sebuah hotel bintang 5, dihadiri oleh para tokoh penting dan sosialita. Semua orang memuji betapa sempurnanya pasangan ini di atas kertas. Meskipun Citra merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh keluarganya. Di tengah acara, Citra memanfaatkan momen ketika perhatian tamu teralih untuk melarikan diri. Dengan mengenakan gaun pengantin yang mewah, ia berlari keluar dari gedung pernikahan sambil menahan air mata. Beberapa orang melihatnya, tetapi Citra tidak peduli. Ia mengambil taksi menuju perkampungan tempat Raka tinggal. Raka terkejut melihat Citra muncul di depan rumahnya dengan gaun pengantin yang berantakan. Dengan napas tersengal, Citra mengungkapkan bahwa ia telah meninggalkan segalanya untuk bersama Raka. Meskipun Raka awalnya menolak karena takut menyakiti Citra lebih jauh, Citra meyakinkannya bahwa kebahagiaannya hanya ada bersama Raka. Malam itu juga, Raka dan Citra menikah di sebuah musola kecil di kampung, dengan saksi dari sahabat Raka dan beberapa warga kampung. Pernikahan mereka sangat sederhana, tanpa cincin mahal atau dekorasi mewah, tetapi penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Ketika keluarga Citra mengetahui apa yang terjadi, Tuan Wirawan langsung memutuskan hubungan dengan Citra. Ia mengeluarkan pernyataan kepada keluarga besar dan media bahwa Citra bukan lagi bagian dari keluarganya. Keputusan ini membuat hidup Citra semakin sulit. Semua aset yang sebelumnya ia miliki diambil kembali, dan ia tidak lagi memiliki akses ke dukungan finansial atau jaringan keluarganya. Namun, Citra merasa bahwa ia telah menemukan kebebasan yang sejati. Citra dan Raka menjalani kehidupan pernikahan dengan hati yang kuat, meski masyarakat di sekitar mereka memandang pernikahan ini dengan sinis. Banyak yang menganggap Citra telah menghancurkan masa depannya dengan memilih hidup bersama Raka, seorang pemulung tanpa masa depan. Tidak sedikit pula yang mencibir Raka, menyebutnya sebagai pria beruntung yang tidak pantas mendapatkan wanita seperti Citra. Citra dan Raka tinggal di gubuk kecil milik Raka. Citra, yang terbiasa dengan kemewahan, harus beradaptasi dengan keadaan yang serba kekurangan. Tidak ada perabotan mewah, hanya tikar lusuh dan dapur kecil yang sering bocor saat hujan. Meskipun begitu, mereka merasa damai karena bisa menjalani hidup bersama. Citra bekerja sebagai dokter di sebuah klinik kecil di pinggir kota. Klinik itu jauh dari fasilitas canggih, tetapi Citra tetap melayani pasien dengan sepenuh hati.
Meski gajinya tidak besar, ia merasa pekerjaannya memiliki makna karena bisa membantu masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan. Raka melanjutkan pekerjaannya sebagai pemulung, mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual. Meskipun hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ia selalu menyisihkan sebagian kecil untuk membantu tetangga yang lebih membutuhkan. Baginya, kebahagiaan tidak hanya datang dari materi, tetapi juga dari memberi kepada sesama. Setiap pagi, Raka berangkat ke kota untuk mencari barang bekas, sementara Citra pergi ke klinik. Mereka saling mendukung satu sama lain, berbagi cerita setiap malam, meskipun tubuh lelah setelah seharian bekerja. Tuan Wirawan, yang masih merasa malu dengan keputusan Citra, menggunakan pengaruhnya untuk menghancurkan kehidupan mereka. Ia menekan pihak klinik tempat Citra bekerja agar memutuskan kontrak kerja dengan alasan yang dibuat-buat. Citra terpaksa meninggalkan pekerjaannya setelah klinik tidak lagi memperpanjang kontraknya. Situasi ini membuat kehidupan mereka semakin berat. Tanpa penghasilan tetap, Citra dan Raka harus berhemat lebih ketat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Citra tidak menyerah. Ia mulai membuka praktik kesehatan kecil di kampungnya, meski hanya dengan peralatan seadanya. Ia membantu warga yang sakit dengan biaya sukarela, bahkan sering memberikan layanan gratis bagi mereka yang tidak mampu membayar. Meskipun Citra berusaha keras untuk hidup mandiri, masyarakat tetap memandangnya dengan sinis. Orang-orang sering membandingkan kehidupan Citra yang dulu bergelimang kemewahan dengan kehidupannya sekarang yang serba kekurangan. Beberapa orang bahkan menduga bahwa pernikahannya dengan Raka tidak akan bertahan lama. Citra terkadang merasa sedih dan lelah menghadapi semua tekanan ini, tetapi ia selalu menemukan kekuatan dari Raka. Setiap kali Citra merasa putus asa, Raka mengingatkannya bahwa mereka telah memilih jalan ini bersama, dan cinta mereka adalah sumber kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh orang lain. Seiring waktu, warga kampung mulai menghormati Citra dan Raka. Mereka melihat ketulusan Citra dalam membantu orang-orang miskin tanpa pamrih, dan mereka melihat Raka sebagai sosok yang selalu bekerja keras dan berbagi dengan sesama. Citra dan Raka mulai merintis proyek kecil untuk membantu meningkatkan kehidupan di kampung mereka. Dengan bantuan beberapa warga, mereka membangun bank sampah sederhana di kampung itu, yang tidak hanya membantu mengurangi limbah tetapi juga memberikan penghasilan tambahan bagi warga yang berpartisipasi. Meski hidup mereka jauh dari kemewahan, Citra dan Raka menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, kebersamaan, tawa anak-anak kampung, dan rasa syukur atas setiap makanan yang mereka miliki. Setelah bertahun-tahun memutuskan hubungan dengan Citra, Tuan Wirawan jatuh sakit parah akibat komplikasi jantung dan diabetes. Usianya yang semakin tua dan stres, akibat ambisi serta kesibukan bisnisnya memperburuk kondisinya. Keluarga Wirawan membawa Tuan Wirawan ke rumah sakit terbaik di kota. Namun, kondisinya tidak kunjung membaik. Dalam keadaan seperti itu, ia merasa kesepian meski dikelilingi oleh kemewahan. Tanpa disangka, Citra, yang kini bekerja di sebuah rumah sakit lain, ditugaskan untuk menangani kasus Tuan Wirawan. Meski Tuan Wirawan telah mengusirnya bertahun-tahun lalu, Citra tidak ragu untuk memberikan perawatan terbaik untuk ayahnya. Ketika Tuan Wirawan melihat Citra pertama kali di ruang perawatan, ia terkejut. Awalnya, ia merasa canggung dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Namun, melihat dedikasi Citra dalam merawatnya, perlahan rasa keras hatinya mulai mencair. Setiap hari, Citra datang ke kamar perawatan Tuan Wirawan, memastikan bahwa semua kebutuhan ayahnya terpenuhi. Ia tidak mengungkit masa lalu atau menyalahkan ayahnya, tetapi hanya berfokus pada tugasnya sebagai seorang dokter dan seorang anak. Sikap ini menyentuh hati Tuan Wirawan. Dalam momen keheningan di suatu malam, Tuan Wirawan meminta maaf kepada Citra atas semua perlakuannya di masa lalu. Ia mengakui bahwa ia telah salah menilai cinta Citra dan Raka. Dengan air mata yang mengalir, ia mengatakan bahwa ia akhirnya memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dengan harta atau status sosial. Tuan Wirawan meminta Citra membawa Raka menemuinya di rumah sakit. Ketika Raka datang, Tuan Wirawan dengan tulus meminta maaf kepadanya dan mengakui ketulusan serta kebaikan hatinya. Meski Raka merasa canggung, ia menerima permintaan maaf itu dengan rendah hati, menunjukkan bahwa ia tidak menyimpan dendam. Setelah sembuh dari sakitnya, Tuan Wirawan mulai membuka diri untuk menerima Citra dan Raka kembali sebagai bagian dari keluarganya. Ia bahkan menawarkan bantuan finansial kepada mereka, meskipun Citra dan Raka menolak untuk bergantung pada kekayaan keluarga. Namun, di tengah kebahagiaan ini,
Raka mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan sakit yang tidak biasa. Ia sering batuk-batuk dan terlihat semakin lemah, tetapi selalu berusaha menyembunyikan kondisinya dari Citra. Citra akhirnya menyadari bahwa Raka telah menyembunyikan penyakitnya selama ini. Setelah diperiksa, diketahui bahwa Raka menderita penyakit paru-paru kronis yang telah lama ia derita akibat kondisi hidupnya yang keras sebagai pemulung. Raka mengakui bahwa ia tidak pernah memberitahu Citra tentang penyakitnya, karena tidak ingin membebaninya. Baginya, melihat Citra bahagia sudah cukup untuk mengisi hari-harinya. Dalam pelukan Citra, Raka menghembuskan napas terakhirnya. Sebelum meninggal, ia berpesan agar Citra tetap melanjutkan hidupnya dengan penuh cinta dan keberanian. Ia juga meminta Citra untuk tidak menyesali keputusan mereka untuk bersama, karena baginya, kehidupan mereka adalah anugerah. Cinta sejati bukanlah soal kekayaan, status, atau latar belakang, melainkan tentang ketulusan yang menghubungkan dua hati. Dalam cinta sejati, tidak ada tembok yang terlalu tinggi untuk didaki atau jurang yang terlalu lebar untuk dilintasi. Ketika hati saling menemukan dan menerima, cinta menjadi kekuatan yang mampu melampaui perbedaan dan menciptakan keindahan dari hal-hal yang sederhana. Kebahagiaan sejati bukan terletak pada materi atau kemewahan, tetapi pada kehadiran seseorang yang mencintai dengan tulus. Ketika kita hidup dalam pengorbanan dan saling mendukung, setiap langkah terasa lebih ringan, dan setiap cobaan terasa lebih mudah dilalui. Seperti Citra dan Raka, kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang megah, tetapi dalam pelukan hangat di tengah kesulitan dan tawa kecil di sela-sela perjuangan. Kehidupan yang penuh makna lebih berharga daripada kehidupan yang sekadar gemerlap tetapi hampa. Dalam kesederhanaan, kita menemukan kebebasan dari ekspektasi dunia, dan di sana pula kita belajar menghargai hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Kesederhanaan tidak berarti kekurangan, melainkan memilih apa yang benar-benar penting: cinta, kebersamaan, dan ketulusan. Luka lama hanya bisa sembuh jika kita memiliki keberanian untuk memaafkan. Pengampunan bukan tentang melupakan, tetapi tentang melepaskan rasa sakit yang membelenggu hati. Dalam cerita ini, pengampunan membawa Citra dan ayahnya kembali ke jalan cinta dan penerimaan. Rekonsiliasi adalah pintu menuju kebahagiaan baru, yang membawa cahaya harapan di tengah kegelapan masa lalu. Cinta yang sejati adalah cinta yang berani berkorban, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kebahagiaan orang lain. Pengorbanan Raka, yang menyembunyikan penderitaannya demi Citra, mengajarkan bahwa cinta sejati selalu menempatkan kebahagiaan pasangan di atas segalanya. Dalam cinta, pengorbanan bukanlah beban, melainkan bentuk paling indah dari pemberian diri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Amin.